Mungkin masih ada Prof. Reza ya, Aris. Prof. Reza sudah masuk? Sudah, halo, Kang. Prof. Reza? Enggak, sudah, Kang. Sudah ya. Terima kasih 10 menit, Prof. Mungkin waktunya karena sudah sore. Mohon maaf sebelumnya. Mangga dipersilahkan. Enggak. Turun, Kang Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya saya berbahagia bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar pesantren Cipulus, dan sebelumnya saya juga ingin menyapa terlebih dahulu tentunya Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Qomas, kemudian juga Kang Kiai Haji Asad Syai Ali, kemudian juga Kang Sofian Yahya, dan juga Pinpos pimpinan pondok pesantrennya yaitu Bapak Kiai Haji Hasbillah Hadami, dan juga teman-teman para pembicara termasuk barusan juga Kang Prof. Dr. M. Ali Ramdhani. Mudah-mudahan tentunya silaturahmi virtual ini bisa segera diikuti dengan silaturahmi konvensional, bisa hadir di Cipulus. Kang Hadi, ini saya sebenarnya ingin hadir di Cipulus ya, hanya tentunya waktu masih belum memungkinkan untuk bisa hadir di Cipulus. Amin, amin. Baik, waktu saya tidak terlalu lama tampaknya, dan saya dari tadi sudah menunggu dari sejak jam 1, Kang Hadi, dikirainnya jam 1 sudah kita mulai, saya tahunya agak mengolor waktu kita ya, mulai jam 2. Jadi saya izin untuk bisa share screen ya, Kang Hadi ya. Mohon diizinkan untuk share screen. Mudah-mudahan bisa dilihat oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi saya diminta sore ini untuk berbicara tentang tentunya sebenarnya menyikapi atau bisa dikatakan membahas tentang buku Abah Cipulus, tapi juga diminta untuk sedikit menyinggung tentang Islamisasi di Jawa Barat. Saya mengatakan waktu ini mudah-mudahan bisa segera bisa saya lakukan dalam waktu yang sebagainya disiapkan oleh moderator. Bapak Ibu teman-teman semua, tentunya kalau kita bicara tentang Islamisasi, kalau kita bicara dalam level nasional itu ada beberapa teori yang berkembang, tapi intinya akhirnya disepakati bahwa Islam itu sudah masuk ke tanah air kita sejak abad ke-7. Namun bukti tertua tentang adanya Islam di Indonesia itu adalah dimulai abad 11 dengan adanya nisan kubur Fatimah binti Maimun, dan juga kemudian abad 13 dengan adanya nisan kubur dari Raja Samudra Pasai pada abad ke-13, Maulana Malik Ibrahim. Bapak Ibu teman-teman semua, proses penyebaran Indonesia yang seperti itu juga kemudian tentunya berlangsung pada dasarnya secara evolusioner juga terjadi di Jawa Barat. Jadi kalau di tanah air kita bicara dari abad 7, kemudian fakta-fakta bicara abad 11 dan kemudian abad 13. Maka kalau di Jawa Barat, sebagaimana tadi sedikit disinggung juga oleh Kang Budi, ya, bahwa kita Jawa Barat juga proses secara evolusioner, dan sumber-sumber rekonstruksi Islam di Jawa Barat itu lebih berupa naskah-naskah lama, naskah-naskah kuno, seperti dari Purwaka Caruban Nagari, itu yang menjadi sumber pertama dan dalam merekonstruksi ini semua, termasuk juga dari karya-karya orang Belanda seperti Hageman. Nah, dari beberapa catatan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman semua, bahwa jejak Islam di Jawa Barat itu dimulai dengan kehadiran tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, yaitu yang bernama Haji Purwa pada abad ke-14, dia itu adalah tercatat menjadi orang Islam pertama. Dan Hageman mencatatnya di dalam bukunya yang terbitkan 1866. Dia juga diidentikan dengan nama Syekh Maulana Saifuddin, ya. Dan yang orang yang menetap di Cirebon. Kemudian juga dia punya nama lain, Haji Purwa itu yaitu Haji Bahaudin. Kemudian orang kedua juga yang mencari diri sebagai orang-orang pertama yang menganut Islam di Jawa Barat adalah Syekh Kuro. Nama aslinya sebenarnya Syekh Hasanuddin, dan dia merupakan salah seorang turunan ulama dari Campak. Kenapa disebut Syekh Kuro? Karena dalam kedatangannya di tanah air, khususnya di Nusantara dan terlebih khusus di Jawa Barat, dia memberikan pesan Kuro di Karawang. Saya kira ini menjadi sebuah common sense bagi Bapak Ibu, teman-teman yang ada di Ponpes Cipulus ini. Kemudian tokoh ketiga adalah Syekh Datuk Kafi. Syekh Datuk Kafi ini juga sering disebut dengan nama lain Syekh Idofi atau Syekh Nurjati. Kontribusi terbesar sebagaimana kalau yang namanya Syekh Hasanuddin mendirikan pesantren Kuro, maka Syekh Datuk Kafi mendirikan pesantren Pasambangan pada 1420. Jadi melihat konstruksi ini Bapak Ibu, bahwa Islam masuk di Jawa itu sejak abad ke-15. Jadi mulai ada jejak-jejak Islam itu abad 15, dan yang paling tua adalah